Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang hukum kekekalan energi mekanik gitu. Tapi sebelum kita ngebahas jauh tentang hukum kekekalan energi mekanik, emang apa sih hukum kekekalan energi itu? Jadi, sederhananya gini, hukum kekekalan energi adalah konsep fisika yang menjelasin bahwa energi itu nggak dapat dimusnahin dan juga nggak dapat diciptain gitu. Tapi energi itu bisa diubah ke dalam bentuk energi lainnya. Contoh kasusnya tuh gini, semisal ya ada dua mobil yang tabrakan nih gitu. Pada proses tabrakan ini ada energi kinetik yang diubah menjadi energi bunyi. Kok energi bunyi sih? Iya, pas lagi tabrakan bakal kedengaran suara dentuman gak sih gitu ya? Nah, berarti ada sebagian energi kinetik diubah menjadi energi bunyi nih. Terus juga gini, pas lagi tabrakan ya, bakal ada panas nih di bagian mobilnya. Alhasil ada sebagian energi kinetik yang diubah menjadi energi panas. Dan ada juga energi kinetik yang diubah menjadi energi deformasi atau energi perubahan bentuk si mobilnya nih. Gitu. Kalau kita gunain konsep hukum kekekalan energi, kita bisa tulis ini secara otomatis. Yaitu gini, jumlah energi pada keadaan awal nilainya akan sama dengan jumlah energi pada keadaan akhir. Artinya, energi kinetik gitu ya sama dengan energi bunyi tambah energi potensial tambah dengan energi deformasi. Gimana? Sampai sini kira-kira udah paham belum konsep dari hukum kekekalan energi? Yang intinya adalah ini ya, jumlah energi keadaan awal nilainya akan sama dengan jumlah energi pada keadaan akhir. Gitu. Terus kalau seandainya definisi hukum kekekalan energi mekanik, ya berarti sama ya, yaitu gini. Jika benda mengalami perubahan posisi, maka jumlah energi mekaniknya yang mula-mula gitu sama dengan jumlah energi mekanik pada keadaan akhir. Atau secara matematis yaitu sigma EM atau jumlah energi mekanik mula-mula sama dengan sigma EM aksen, yaitu jumlah energi mekanik pada keadaan akhir. Gitu. Nah, di video kali ini ya, kita akan ngebahas nih hukum kekekalan energi mekanik pada fenomena gerak vertikal, gerak parabola, dan juga getaran. Oke, kita mulai dari gerak vertikal dulu aja kali ya. Jadi, contoh soalnya itu gini ya. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 5 meter nih. Berapakah kecepatan benda tersebut saat akan tepat menyentuh tanah? Oke, diketahui bahwa ketinggiannya 5 meter nih. Kemudian percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Dan kecepatan bola atau bendanya pada saat akan menyentuh tanah yaitu V. Berapa nih nilainya? Kalau kita gambarin kurang lebih kayak gini nih. Ada sebuah bola di ketinggian H, kemudian kita lepas gitu. Nah, ini merupakan keadaan pertama pada saat ketinggian H, dan ini merupakan keadaan kedua nih, pada saat bola akan tepat menyentuh tanah. Di sini kita tahu ya, ini kan merupakan konsep gerak jatuh bebas gitu. Karena di sini nggak ada kecepatan awal, atau dengan kata lain V1-nya sama dengan 0 meter per sekon gitu. Berarti kalau kita gunain konsep hukum kekekalan energi mekanik, yaitu gini. Jumlah energi mekanik pada keadaan pertama sama dengan jumlah energi mekanik pada keadaan kedua nih. Di keadaan pertama itu ada energi potensial tambah energi kinetik gitu ya. Begitu juga pada energi mekanik keadaan kedua nih. Energi potensial tambah energi kinetik. Kalau kita urainya nilainya gini. MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Di sini kita tahu ya bahwa V1-nya sama dengan 0 nih. Berarti 0 dikali M ya 0 gitu. 0 dikali setengah 0. Dengan kata lain, energi kinetik pada keadaan pertama sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan nih MGH tambah 0 gitu ya. Sama dengan, nah di keadaan kedua ketinggian bendanya kan 0 ya. Itu di tanah gitu ya. Berarti 0 dikali G 0, 0 dikali M 0, berarti 0 juga nih energi potensial pada keadaan kedua. Ditambah setengah MV2 kuadrat. Berarti MGH sama dengan setengah MV2 kuadrat nih. Nilai M di kedua ruas bisa kita coret ya. Terus apa nih? Berarti V2 kuadrat sama dengan 2GH nggak sih? Atau dengan kata lain, V2 sama dengan
akar 2GH. Kalau kita masukin nilainya yaitu gini, 2 dikali G kan 10, dikali hanya 5. Yaitu akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Berarti kecepatan benda ini saat akan menyentuh tanah adalah 10 meter per sekon. Oke, kurang lebih gitu sih cara aplikasiin konsep hukum kekekalan energi pada gerak vertikal. Yang intinya adalah kita hanya perlu meninjau keadaan pertama dengan keadaan akhirnya aja gitu. Terkait lintasannya terserah ya gimana gitu. Yang jelas kita cuma fokus di keadaan pertama dan keadaan kedua aja gitu. Oke, berikutnya kalau misalnya kita pengen aplikasiin hukum kekekalan energi mekanik pada gerak parabola, kurang lebih sama sih sebenarnya. Jadi contohnya itu gini, sebuah bola ditendang hingga bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, membentuk sudut 30 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan bola tersebut pada ketinggian 1 meter? Oke, diketahui bahwa kecepatan mula-mula yaitu 10 meter per sekon, dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat nih. Dan ketinggian yang kita hitung adalah 1 meter nih. Kira-kira berapa sih kecepatan pada saat ketinggian 1 meter itu? Oke, kurang lebih gini ya kalau kita gambarin. Ada sebuah bola yang mempunyai kecepatan V0 dengan membentuk sudut theta gitu. Terus di sini dia kan bakal bergerak melengkung gitu. Dimana pada ketinggian H1 berapa nih kecepatan V1-nya gitu. Biasa kita bisa gunain nih konsep hukum kekekalan energi mekanik. Yaitu kita hanya meninjau keadaan awal sama dengan keadaan akhir gitu. Atau sigma E0 sama dengan sigma E1 nih. Di keadaan awal tuh ada energi potensial tambah energi kinetik nih. Begitu juga di keadaan akhir. Yaitu EP1 tambah EK1. Kalau kita uraiin nilainya gini ya. Yaitu MGH0 tambah setengah MV0 kuadrat. Sama dengan MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat. Nah di keadaan awal dia kan nggak punya ketinggian ya. Berarti H0 sama dengan 0 nih. 0 dikali G, 0. 0 dikali M, 0. Dengan kata lain, energi potensial pada keadaan awal sama dengan 0 gitu. Tambah setengah MV0 kuadrat sama dengan ini nih. MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat. Kalau kedua ruas kita bagi dengan nilai M, berarti M bisa kita coret ya. Yang tersisa apa? Itu setengah V0 kuadrat, GH1 tambah setengah V1 kuadrat nih. Kita masukin nilainya, yaitu setengah dikali V0-nya adalah 10 dikuadratin sama dengan G-nya kan 10 dikali H1-nya adalah 1 meter. Tambah setengah V1 kuadrat. Oke, setengah dikali 100 sama dengan 10 tambah setengah V1 kuadrat nih. 100 dibagi 2, 50 ya. Berarti 50 sama dengan 10 tambah setengah V1 kuadrat. Atau kalau kita kelompokin gini ya, 50 dikurangi 10 sama dengan setengah V1 kuadrat. 40 sama dengan setengah V1 kuadrat. Berarti V1 kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan 40, yaitu 80. Artinya V1 sama dengan akar dari 80, yaitu gini ya kalau kita urain. 80 itu sama dengan kayak 16 dikali 5 nggak sih? Berarti nilainya adalah 4 akar 5 meter per sekon. Oke, kita udah tahu nih kecepatan bola pada saat ketinggian H1 yaitu 4 akar 5 meter per sekon. Gitu kurang lebih. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk konsep hukum kekekalan energi mekanik pada getaran. Yaitu gini, sebuah benda ditempelkan pada sebuah pegas yang disimpangkan 1 meter. Mengalami osilasi nih. Jika konstanta pegas adalah 100 Newton per meter, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan benda pada titik setimbangnya, di mana massa bendanya adalah 1 kg. Oke deh, diketahui ya bahwa simpangan mula-mula atau delta X1 sama dengan 1 meter. Kemudian konstanta pegasnya adalah 100 meter. Dan yang ditanya yaitu berapa sih kecepatan pada saat titik setimbangnya. Kalau kita gambarin kurang lebih kayak gini nih. Ini merupakan titik setimbangnya. Terus kita simpangin dengan jarak katanya delta X1. Nah di keadaan sini kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon gitu. Oke. Kalau kita gunain konsep hukum kekekalan energi mekanik sama juga ya. Kita hanya fokus pada keadaan awal dan ke keadaan akhir aja nih, yaitu sigma EM1 itu di sini ya, sama dengan sigma EM2 yaitu di keadaan setimbang nih. Nilainya adalah EP1 tambah EK1 nih, sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 yaitu nilainya apa? Energi potensial pegas setengah K delta X1 dikuadratin nih.
tambah EK1 yaitu setengah M1 kuadrat sama dengan ini nih EP2 setengah K delta X2 dikuadratin tambah setengah MV2 kuadrat. Di sini ya, di keadaan awal gitu, V1 sama dengan 0 meter per sekon. Berarti 0 dikuadratin 0 ya. 0 dikali M 0, 0 dikali setengah 0 juga nih. Artinya energi kinetik pada keadaan awal sama dengan 0. Kalau kita tulisin yaitu setengah K dikalikan dengan delta X1 kuadrat tambah 0 sama dengan, nah, energi potensial pegas di keadaan kedua atau di titik setimbangnya, kan simpakannya sama dengan 0 ya. Berarti delta X2 sama dengan 0 nih. 0 dikali K 0, 0 dikali setengah 0, berarti 0 nih. Tambah setengah MV2 kuadrat. Sisanya setengah K dikalikan dengan delta X1 kuadrat sama dengan setengah MV2 kuadrat nih. Setengah bisa kita coret ya. Berarti kalau kita masukin nilainya yaitu berapa? Nilai K-nya kan 100 ya. 100 meter dikalikan dengan delta X1 itu 1 nih. 1 meter dikuadratin sama dengan masanya adalah 1 kg dikalikan dengan V2 kuadrat. Berarti V2 kuadrat sama dengan 100 ya. Atau V2 sama dengan akar 100 yaitu 10 meter per sekon. Nah, kita udah tahu nih bahwa kecepatan pada saat titik setimbangnya adalah 10 meter per sekon. Gitu kurang lebih. Gimana? Sampai sini kira-kira udah paham belum sih konsep dari hukum kekekalan energi mekanik dan juga aplikasinya gitu di gerak vertikal, gerak parabola, dan juga getaran. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!